Halo? Di Dede aya suaraan, Ya, tapi aya suara tiga nelpon ente ya nama. Ente. pas ndanya. Ini kunanya ya, ya suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja ya. Hamdan wa syukran. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Nah, senang sekali bisa berada dalam tajuk tentang lintas negara. Nah, di sini episode kali ini adik saya ya, adik saya Wijdan. Nah, kebetulan sekarang siswa Al-Azhar Kairo Mesir. Mungkin di sini ya kemarin eh, di share ya, ada yang katanya mau ketemu langsung, tapi mudah-mudahan bisa ya. Untuk hari ini kita virtual dulu ya, teman. Kabar, Dede sehat? Alhamdulillah sehat teh. Yang di Gak apa-apa. Indonesia gimana sehat? Alhamdulillah. Lagi Alhamdulillah. musim apa di sana? Sekarang kebetulan lagi musim panas. Lagi betul-betul Panas. lagi panas-panasnya di sini tuh. Nyampe berapa derajat? Eh beberapa hari kemarin itu nyampe 43 derajat. Ya, jadi emang Di betul. Ini juga pakai kipas juga di depan begitu. sekarang posisi di mana di? Alhamdulillah sekarang tinggal di sekretariat PCI Persis Mesir Hmm, gitu. ya, di kantor. Ya. Sudah libur ya? Ya, sudah libur juga, Masuk kebetulan 2 hari kemarin baru selesai ujian semester 6 begitu. semester. Meskipun beberapa teman-teman yang lain masih ada yang masih ujian, cuman untuk fakultas saya udah selesai begitu. Ya, alhamdulillah. Tapi belum ada ya, nilainya belum muncul ya. Belum muncul. Ya Hah? mudah-mudahan lah eh, dapat yang terbaik. Tapi gimana biasanya ada perasaan apa gitu? Atau apa gitu? Perasaan gimana teh? Perasaan setelah beres Oh, gitu ujiannya. oh, iya kalau setelah ujian biasanya deg-degan. Jadi kan kita tuh kalau di Al Azhar itu tuh di sini tuh kalau belajar hasil dari pembelajaran kita tuh emang betul-betul hasil dari ujiannya begitu, nggak ada nilai tugas dan sebagainya. Makanya ujian itu benar-benar menentukan kelulusan kita atau tidaknya begitu di satu semester ke semester yang lainnya. Nah makanya setelah beres ujian tuh biasanya nunggu sambil nunggu apa namanya hasil itu benar-benar dagdikdo gitu ya, doa gitu ya, semoga hasilnya Tapi memuaskan kira begitu. kan mungkin persiapannya apa kemarin, jadi eh, agak apa gimana setelah ujian aja gitu. Kan Gimana teh? Afwan kurang kedengar suaranya. oh iya, deg-degan kan ya. Iya. Tapi setidaknya kan udah beres gitu. Oh, Lega iya. juga mungkin ya. Iya, iya tapi setidaknya memang lega juga gitu ya. Tentu lega gitu ya. Lega dan juga senang juga bisa melewati proses demi prosesnya begitu. Meskipun menyisakan ya itulah deg-degannya begitu. Pengumuman kapan pengumumannya? Pengumumannya biasanya 2 minggu sampai 3 minggu baru keluar. Boleh disapa-sapa dulu yang sudah bergabung. Ya, ahlan, ahlan semuanya. Ahlan, Teh Najla, Silva juga. Ahlan wa sahlan. Ya. Jadi obrolan kali ini.
eh, dengan tema perjalanan negeri para nabi ya. Kenapa negeri para nabi? Banyak disinggahi para nabi ya, betul ya. Ya, betul. Mungkin eh, bisa jadi ini membuat apa ya? Rindu dari teman-teman atau keluarga juga ya. Tapi bisa dari obrolan santai ini bisa sedikit ada teman-teman yang menyimak. Nah, Dek, apa sih jurusan apa, Dek? Ngambil Jurusan apa? jurusan Usuluddin. Usuluddin di jurusan hadis. Jadi fakultasnya Usuluddin, kemudian jurusannya ilmu hadis. Sekarang mau mulai ke inti ya. Flashback Ya, lagi teman-teman yang sudah tahu mungkin ya. Ini ingin kita ingin menyimak apa milih Al-Azhar gitu. Dari sekian banyak di dalam negeri, di luar negeri juga banyak. Kenapa milih iya, iya, iya. Langsung dijawab aja teh. langsung aja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ya, langsung aja mungkin ke inti pembahasannya ya, teman-teman semua juga. Ahlan wa sahlan juga yang udah gabung. Mungkin untuk yang pertama, pertanyaan mungkinnya dari Teh Hilmi yang mewakili juga mungkin teman-teman yang lain, terkhusus bagi yang punya cita-cita ya untuk berkuliah ke luar negeri, terutama mungkin ke Mesir dan Al-Azhar. Itu kenapa kemudian saya pribadi juga memilih Al-Azhar. Nah, kalau mau diceritakan sebetulnya panjang ya, panjang proses. Nggak terlalu panjang sebenarnya, cuman memang melewati beberapa proses begitu. Cuman kalau memang secara singkatnya dan poin-poinnya, karena memang tidak bisa kita pungkiri bahwa Al-Azhar itu merupakan salah satu kampus tertua dan memang ke Al-Azhar itu memang apa namanya, sudah masyhur lah gitu ya di antara di kalangan kita. Nah, Ana pun termasuk yang demikian begitu. Jadi Ana juga ada keinginan meskipun nah ini dari sini meskipun dari dulu Ana tuh tidak terlalu pede gitu untuk bisa kuliah ke sini. Makanya ketika kelas 3 Mualimin contohnya, kelas 3 Aliyah yang memang itu kan waktu-waktu apa namanya? Waktu-waktu penentuan kita lah bisa dikatakan ingin melanjutkan kemana. Nah, itu benar-benar bimbang waktu itu. Bahkan ketika ditanya oleh teman-teman ataupun ditanya oleh guru mau melanjutin kuliah kemana dan sebagainya, itu nggak pernah benar-benar serak jawabannya itu misal ke Al-Azhar begitu. Nah tuh mungkin mungkin beberapa orang ada yang benar-benar mendambakan dari awal banget, mungkin dari jauh-jauh hari dari beberapa tahun sebelumnya. Nah, Ana enggak, justru Ana mulai tumbuh benar-benar tumbuh rasa percaya diri untuk kemudian berusaha ke Al-Azhar itu setelah lulus dari aliyah itu gitu. Nah, makanya ketika kelas 3 Alia itu ketika ditanya apa namanya, mau lanjutin kemana, dulu tuh paling jawaban paling aman itu adalah mau ke Alimarot begitu, belajar bahasa Arab dulu. Nah, itu. Nah, dari sana ketika Ana udah masuk ke Alimarot, baru Ana bertemu dengan circle-circle yang memang punya cita-cita yang sama. Ana tuh langsung apa namanya, bayangin, oh ternyata nggak semustahil itu loh gitu. Nah, dari sana betul-betul pengen gitu, karena memang orang tua juga mengharapkannya ke sana gitu. Cuman dari anak pribadinya kalau dari awal itu memang belum terlalu percaya, Iya. berusaha gitu ya, hingga akhirnya uh, namanya ya udahlah mulai begitu. Begitu itu mungkin teh. Karena memang kalau dari poin yang lain mungkin Al Azhar juga dari sisi pendaftaran tidak terlalu sulit juga. Setelah jadi Anda juga riset dulu, lihat-lihat dulu universitas yang lain. Al Azhar termasuk yang gampang juga bisa dibilang ya. Kemudian juga eh, orang tua juga ya, orang tua juga mengharapkan anak Al Azhar. Terus juga memang Mesir juga memang negara yang punya histori
keilmuan Islam yang memang sangat-sangat luar biasa dan tua ya. Jadi anak sangat-sangat apa namanya berharap juga gitu ke sini. Jadi memilih Al Azhar karena alasan-alasan tersebut begitu. Iya. Jadi sempat di Imarat dulu ya? Iya, sempat di Imarat dulu. Tapi online Di nih kalau Imarat nggak salah ya? kenapa? Online nggak? Kalau nggak Iya, salah ya? Di ya, Imarat. jadi waktu itu 2020 itu kan Ana lulus 2020 itu Mm. pas lulus langsung ke Imarat itu memang online karena memang sedang marak-maraknya COVID waktu itu. Nah di Imarat satu semester sebetulnya waktu itu. Nah di Libya juga satu semester waktu itu. Nah baru abis itu ke Mesir gitu. Dari Imarat nah, ke Libya. Ada jeda Iya, berapa? kenapa? Ada jeda itu Jadi dari Imarat memang ke memang Libya. nggak ada jeda waktu itu tuh. Jadi betul-betul Ana tuh pas dari apa namanya pas lagi di Maret udah mau beres satu semester ada pembukaan pendaftaran di Lipia waktu itu. Nah si pendaftaran di Lipia itu bareng banget gitu ya berbarengan sama ujian akhir semester waktu di Imarat itu pas ujian di Lipia. Makanya kayak ngerjain dua sekaligus pendaftaran Lipia sama ujian Imarat. Alhamdulillah di Lipia keterima. Makanya dan itu pas dari apa namanya dari pengumuman kelulusan Lipia sampai ke masuknya itu memang jedanya tuh sebentar banget gitu kayak seminggu udah langsung masuk lagi. Jadi emang betul-betul langsung masuk lagi gitu. Dulu di Lipianya sama Usuluddin di Kalau Lipia. dulu di Lipia memang masih belum penjurusan teh. Hmm. Jadi kalau di Lipia kan awalnya memang harus ada yang disebut dengan dan lugawi, persiapan Oh bahasa iya. dulu begitu. Ya. Jadi emang belum masuk ke penjurusan kuliah. Memang mau ke Lipia sih. Ada coba-coba atau apa sih? Pas ke Lipia itu ya Memang iya niat. coba-coba sebetulnya sebetulnya apa ya? Iya, bisa dibilang coba-coba juga gitu. Jadi karena memang kalau di misal kalau kalau di Maret itu kan dia itu fullnya memang ma'had itu. Jadi kayak D3 doang. Jadi artinya itu cuman pelatihan bahasa doang begitu ya. Nah, kalau di Lipia itu selain pelatihan bahasa kan langsung ada S1-nya begitu. Nah, jadi Ana memang jadi kan Ana waktu itu belum daftar ke luar negeri juga, ke Al Azhar juga. Jadi itu hanya peruntungan lah mungkin bisa dibilang ataupun ya coba-coba bisa dibilang mungkin ya. Jadi ketika Ana misal qadarullah waktu itu tidak keterima pikirannya gitu ya ke luar negeri, Ana punya backup gitu, punya plan A, plan B, plan C gitu. Jadi ada di Lipia 1 tahun nggak ada? Semester juga, setengah tahun juga. Jadi setengah tahun di Maroc, setengah tahun di Libya, kemudian langsung berangkat terbang ke sini. Hmm, itu ya. Eh, tahapan ini Ya? tes ke Al-Azhar gimana sih? Oh iya. Nah, Tadi jadi anak gampang tadi udah singgung. Gimana? tadi tadi kata Dede gampang ya. Itu gampang relatif ya gimana? Ya, ya bisa dibilang Bisa. gampang relatif juga sih. Kalau ada orang, kalau ada misal adik kelas yang nanya gimana sih tes ke Al Azhar, yang nanya apa namanya susah nggak, pasti jawabnya tuh gampang gitu. Di satu sisi pengen apa namanya motivasi mereka juga, di satu sisi memang kalau ini memang relatif gitu. Jadi bagi orang yang emang betul-betul sungguh-sungguh pengen ke luar negeri, Al Azhar itu termasuk yang gampang gitu. Jadi nggak sesulit itu sebetulnya dibanding misal pendaftaran yang lainnya, pendaftaran ke universitas yang lain dan sebagainya. Al Azhar termasuk yang gampang karena memang Al Azhar itu melewati portal yang betul-betul resmi dari negara yaitu Kemenag, Kementerian Agama atau Depag kalau sekarang Departemen Agama. Nah itu betul-betul jelas sistemnya itu dibuat oleh apa namanya oleh negara gitu ya oleh Kemenag oleh Kementerian Agama dan juga melalui proses apa namanya penyaringan soal yang memang disesuaikan dengan kita gitu artinya tidak terlalu sulit dan sebagainya juga dan itu menjadikan Al Azhar itu sangat-sangat memungkinkan mungkin bagi orang yang belum tahu dan belum apa namanya belum pernah melewati masa itu mungkin pasti ngiranya susah banget dan sebagainya cuman kalau sudah dilewati prosesnya kita emang belajar betul-betul kita pahami soal-soal sebelumnya itu sangat-sangat memungkinkan begitu ya untuk seorang lulusan pesantren misal
kemudian ke Al-Azhar begitu. Jadi memang jalur ke Al-Azhar itu resmi dibuat oleh negara begitu. Aman juga ya gitu. Jadi apa sih? Reg-regnya Iya, gitu. Nah, tadi sekarang ke tahapannya. Nah, Beberapa kalau tahap. tahapannya ya kalau tahapannya sendiri, jadi sebelum ke tahapan mungkin Ana kan tadi bilang kalau Ana itu daftar ke Al Azhar itu memang jalur jalur Kemenag. Nah, perlu diketahui bahwa untuk mendaftar ke Al Azhar itu ada 3 jalur atau 3 portal. Yang pertama itu dari Kemenag itu sendiri yang memang paling masyhur dan paling banyak menjebloskan apa namanya mahasiswa ya, menerbangkan mahasiswa ke sini. Kemudian ada juga yang disebut dengan jalur apa namanya Kementerian Luar Negeri Mesir ada ya di sini. Kemudian ada juga dari Pusiba pelatihan bahasa resmi Al Azhar cabang di Indonesia. Nah itu dari 3 portal itu biasanya orang-orang mendaftar ke Al Azhar. Nah tapi Ana itu termasuk yang daftar lewat Kemenag begitu. Nah, kalaupun ada pun prosesnya, biasanya Kemenag itu membuka pendaftaran memang rutin tiap tahun itu di bulan-bulan sekitaran April, Mei, Juni. Dan biasanya memang di bulan-bulan Mei. Di bulan-bulan Mei biasanya sudah ada poster-poster mengenai pembukaan pendaftaran begitu. Ataupun di web resmi Kemenagnya itu biasanya sudah keluar pengumuman tentang proses pendaftaran. Nah, biasanya habis itu pendaftaran dilakukan di bulan Mei. Nah, terus seleksinya, seleksi tulis yang meliputi seleksi tulis sama wawancara itu biasanya dilakukan di bulan selanjutnya bulan Juni. Nah, gitu. Di bulan Juni nanti biasanya suka ada tes tulis dulu apa namanya yang udah daftar itu. Nah, biasanya yang daftar itu ke Al Azhar itu memang paling banyak ya bisa dibilang dari Timur Tengah yang lain. Itu kalau yang masuk ke Kemenagnya itu bisa nyampe 4.000 5.000 setiap tahunnya itu yang daftarnya itu. Nah, tapi yang diterimanya itu sekitaran 1.000 begitu ya. Itu tetap tergolong jumlah yang sangat-sangat banyak begitu. Jumlah sebesar itu tuh gitu. Nah, setelah itu apa namanya bulan Juni itu biasanya proses. Nah, bulan-bulan ini nih, bulan-bulan sekarang. Jadi FYP apa namanya FYI juga bulan kemarin itu sudah diadakan pembukaan pendaftaran dari Kemenag untuk tahun ini. Nah, bulan ini bulan Juni itu mereka itu sedang tes wawancara ataupun sedang menunggu hasil dari Kemenag begitu untuk kelulusan ke Al Azhar. Nah, setelah melewati tes tulis, kemudian tes wawancara, nanti biasanya diumumkan setelah seminggu atau 2 minggu atau 3 minggu lah, sekitar segitu, sebulan kurang, hasil dari kelulusannya begitu. Nah, biasanya nanti hasilnya langsung di-post oleh Kemenag di Instagramnya ataupun di websitenya begitu. Kalau materi yang diujikan apa sih? Nah, kalau materi yang diujikan biasanya meliputi materi-materi dasar kebahasaan lugawi bahasa Arab, yang meliputi biasanya maharoh istima gitu ya. Sebagaimana di bahasa-bahasa lain mungkin. Jadi ada apa namanya pemahaman mengenai pendengaran gitu ya. Apa namanya listening kalau di bahasa Inggris itu. Kemudian ada maharoh kitabah, ada tulis menulis bahasa Arab juga begitu. Kemudian ada kiroah ya, ada baca membaca juga begitu. Jadi memang kaidah-kaidah mendasar tentang bahasa Arab begitu. Meskipun nanti kalau di bahasa Arab kan ada yang disebut dengan istilah nahwu sorof, kemudian balagoh, adab, itu kan udah berbentuk sebuah matkul atau sebuah ilmu ya. Nah, itu perlu kita pelajari juga begitu. Tapi intinya tetap tidak jauh atau tidak keluar dari ruang lingkup kebahasaan gitu untuk testingnya itu. Kalau untuk misalnya mualimin mungkin ya. Kalau misalnya dari umum, kira-kira Oh iya. Nah, dari umum pun sangat memungkinkan. Jadi banyak teman-teman kita juga di sini, ikhwah kita, itu tidak semuanya lulusan pesantren begitu. Karena memang syarat untuk mendaftar ke Kemenag itu sebetulnya ijazah adalah ijazah yang sudah dilegalisir oleh Kemenag gitu. Atau oleh apa namanya? Ya oleh negara lah gitu. Jadi memang ijazah negara itu diterima oleh Kemenag. Jadi tidak hanya harus ijazah pesantren atau harus punya kualifikasi tertentu, enggak. Jadi
semua semua orang yang memang punya ijazah apa namanya aliyah ya, SMA staraf yang memang resmi dari negara itu bisa mendaftar begitu. Asal bisa aja gitu ya. Mungkin Ya, asal di testingnya mungkin nanti yang menjadi persoalan mungkin lainnya begitu. ini ada lembaga yang untuk persiapan, lembaga yang khusus gitu untuk persiapan masuk Mesir. Ada nggak sih? Ada teh. Banyak di Indonesia kita bisa temu. Kalau kita searching misal di Google apa namanya persiapan bahasa Arab atau persiapan ke Mesir itu banyak. Ada misal kayak di Kediri itu kayak di kampung-kampung apa namanya kampung bahasa kampung Arab atau kampung Inggris itu ada juga kampung Arab itu penyedia apa namanya berbahasa Arab atau pelatihan untuk testing ke Mesir. Kemudian yang masyhur kalau di daerah Jawa Barat itu ada di Cianjur juga, kalau nggak salah itu yang disebut apa namanya Darul Azhar. Nah itu lembaga-lembaga di antara lembaga-lembaga yang menyediakan pelatihan khusus yang memang betul-betul di apa namanya dilatih untuk testing ke sini gitu. Jadi dipelajari soal-soal ke sini, dipelajari materi-materi soal apa namanya ke Al Azhar begitu. Jadi memang ada gitu. Bisa juga ya untuk persiapan. Ya. Dari 4.000 sampai 5.000 orang, 1.000 Iya. lumayan tuh ya. Yang gugur tapi sekitar 3.000 banyak juga. Nah, Iya. dulu saat pertama kali tahu bahwa Dede lolos ke Al Azhar, Iya. siapa yang orang yang pertama kali dikabari? Orang tua pastinya orang tua karena memang waktu itu iya aneh juga kan di rumah begitu. Jadi pasti karena memang setiap proses menuju ke sini itu memang tidak pernah lepas dari keterlibatan orang tua begitu. Izinnya gitu ya. Terus proses pendaftarannya, setiap proses yang dijalani itu pasti bilang-bilang gitu ya ke orang tua. Meskipun tidak seintens itu untuk membicarakan segala hal, cuman kalau setiap ada proses yang memang penting, itu pasti tidak akan lepas dari keterlibatan orang tua. Dan termasuk pas diterima juga, ya bilang ke orang tua gitu, diterima, alhamdulillah gitu. Perasaannya gimana perasaannya? Perasaannya terharu pasti. Jadi ada perasaan SBMPTN, lulus SNMPTN yang gitu-gitu kan pasti mereka tuh ketika nunggu hasil dan ketika mau membuka hasil itu ada perasaan yang wah luar biasa gitu ya yang tidak bisa diutarakan dari apa ya dari ya deg-degannya gitu ya khawatirnya dan sebagainya gitu. Nah termasuk anak juga ketika buka kan kita tuh kalau mau lihat hasil seleksi apa namanya Al Azhar itu ada satu file dikasih oleh Kemenag PDF. Nah itu kita harus cari nama kita dari sekitar ratusan orang itu. Nah itu pas proses pencarian itu luar biasa apa ya? Wah udahlah gitu ya nggak bisa dibayangkan gitu ya deg-degan dan takutnya begitu. Tapi ketika sudah ketemu, wah perasaan haru dan seneng memang apa ya? Memang perasaan yang paling dirasakan begitu gitu teh. Tahu kabar itu? Apa Dengar nggak? gimana teh Jadi gimana kali pertama ingat dulu pas bilang kalau Dede lulus, kalimat pertama yang disampaikan orang tua. oh gimana ya kurang ingat juga sih sebetulnya apa ya kurang ingat juga kalau mendetailnya cuman ya pasti syukur alhamdulillah begitu paling orang tua kemudian nanya-nanya lagi kan gimana prosesnya dan sebagainya begitu apa ya ya sekitar itu lah paling alhamdulillah begitu syukur aja begitu. Nah, ada dari ya, ada jeda ya pas berangkat mau berangkat. Ya. Ada jeda nggak berapa bulan sih kemarin deh?
Jeddah sekitar diterima kan sekitar bulan Juni, bulan Junian atau bulan Mei. Berangkat itu bulan Januari, makanya sekitar setengah tahun itu apa namanya jedanya. Cuman sebetulnya jeda di sana itu bisa diartikan ya, enggak itu kan sebetulnya anak di rumah belajar persiapan bahasanya di online kan gitu, milihnya yang online gitu. Jadi selama 6 bulan itu memang sudah masuk bukan masuk Al Azhar sih, sudah masuk lembaga bahasanya Al Azhar gitu. Jadi sudah belajar eh, bahasa untuk masuk ke Al Azhar yang memang resmi dari Al Azhar gitu. Jadi pas nyampe ke sini itu udah bisa langsung kuliah. Karena kan untuk kuliah ke Al Azhar itu wajib ya di awal itu mahasiswa belajar bahasa dulu. Jadi nanti dites dulu, ada penempatan tes, kita masuk di level berapa. Nah, habis itu kita belajar dulu bahasa Arab baru habis itu bisa kuliah. Nah, makanya orang ada pilihan bisa online di Indonesia, bisa juga langsung di sini di Mesir. Nah, kalau untuk yang online di Indonesia, maka ada jeda dulu, kita belajar dulu di Indonesia secara online. Nah, kalau yang di Mesir, berarti nanti pas datang ke sini, itu nggak langsung kuliah, tapi belajar bahasa dulu di sini, begitu. Jadi, Ana termasuk yang belajar di Indo. Dulu sekitar pas Januari ya, Iya, Januari. berangkat. Nah, pengalaman pertama pengalaman pertama kali menginjakan kaki di Mesir. Apa ada misalnya apa ada culture shock? Banyak culture shock ada juga. Jadi, apa ya, tapi kalau misalkan mau di ini, misal pas awal datang ke Mesir, yang di pikiran Ana kan sebelumnya ya, yang di pikiran Ana itu kalau di Mesir itu kita harus survive sendiri kan. Jadi kebayangnya tuh pas keluar dari bandara itu betul-betul wah kita harus nyari kendaraan sendiri, ke tempat tinggal sendiri dan sebagainya. Ternyata tidak sesulit itu ya. Ternyata semuanya sudah tersistem begitu. Ternyata orang atau kakak-kakak kelas kita di sini juga sudah banyak gitu. Artinya kita tidak perlu khawatir lagi dan ternyata tidak semenakutkan itu kuliah di Mesir itu. Sudah betul-betul aman gitu. Ketika di sini udah disambut oleh semuanya. Pas keluar dari bandara udah disambut oleh kakak-kakak kita di sini gitu ya, kakak kelas dan sebagainya. Kemudian mungkin selain daripada itu, kalau dari segi negara Mesirnya itu sendiri, yang Ana sadari di awal itu pas datang ke sini, kok bangunannya coklat semua gitu. Mungkin bagi orang yang sudah lama di sini pasti udah ngerasa terbiasa. Ana juga udah ngerasa terbiasa lihat yang coklat-coklat. Nah, tapi kalau bagi maba, Ana juga pas maba dulu, itu aneh banget lihat bangunan-bangunan itu kok coklat semua, artinya nggak dicat gitu, nggak dicat, jadi bangunan-bangunan apa namanya semen-semen semua gitu. Jadi itu betul-betul semua bangunan itu coklat itu termasuk yang kok gini ya gitu, termasuk yang kayak gitu. Terus juga si bangunannya itu mungkin karena di Kairo anak tinggalnya, Ya. kalau memang di daerah pedesaan kan banyak juga bangunan yang memang satu-satu kayak di Indonesia. Nah, tapi kalau di Kairo itu semua bangunannya bangunan susun, jadi kayak apartemen semuanya itu. Jadi betul-betul kayak apartemen tinggi-tinggi semuanya setiap jalan itu. Nah, terus coklat semua gitu, gak apa namanya, nggak ada warnanya. Jadi itu pas awal naik, pas awal keluar dari bandara banget itu, ya itu yang dirasain. Oh gini ternyata ya di Mesir gitu. Nah, adapun untuk apa ya? Ya untuk kultur shocknya ya dari orang Mesirnya sendiri, itu sih kalau di jalan itu pada teriak-teriak deh. Jadi kayak yang marah-marah gitu. Jadi orang Mesir tuh kayak yang marah-marah pas awal kesini tuh lihat lah, kok tiap orang kayak marah-marah. Ternyata dikasih Sama tahu sama saya. senior, ya ternyata pasti dikasih tahu sama senior, mereka tuh bukan marah-marah, emang kayak gitu logatnya gitu. Jadi emang udah terbiasanya kayak gitu. Jadi kalau ngomong itu keras gitu, kayak yang marah kalau kalau menurut kita mah gitu. Soalnya kita kalau gitu lagi marah gitu, keras banget ngomongnya itu gitu. Terus selain dari itu mungkin yang menakjubkan juga di sini mungkin lihat setiap mobil itu misalkan ada Al-Qur'annya begitu. Terus ayat-ayat Al-Qur'an di mana-mana begitu ya. Terus lihat orang yang lagi baca buku itu wah banyak begitu ya. Jadi itu mungkin hal-hal positifnya juga gitu teh pas awal kesini. Lumayan banyak ya perbedaan budayanya Iya. karena beda negara, beda benua juga ya. Nah itu Di teh. sini warna-warni ya, warna-warni, cat warna coklat semua ya. Jadi tidak ada biaya untuk cat ya. Jadi Enggak teh, udah aja jadi gitu. kenapa katanya kenapa coklat semua nggak dicat?
karena memang di sini tuh sering terjadi badai pasir gitu teh. Jadi Hmm, pasti kalau diwarnain juga akhirnya bakal jadi kelihatan kumuh gitu si ya. warnanya gitu, memudar. Jadi kalau di luarnya coklat-coklat, sebetulnya kalau di dalam rumahnya itu bagus-bagus orang Mesir itu Yes. gitu. Anak kan kadang lihat beberapa kali ya ke rumah Mesir dalamnya yang emang orang sininya gitu, bukan mahasiswa. Itu betul-betul bagus gitu. Kalau dalamnya itu gak kalah lah dari rumah-rumah mewah di Indonesia juga. Cuman bentuknya memang apartemen gitu. Tapi kalau ke dalamnya itu memang bagus gitu. Cuman kalau dari luar kelihatannya ya gitu coklat-coklat gitu, bangunan apartemen gak dicat gitu. Berarti ya luar saja. Kalau dalamnya seperti Ya. Yeah. warna, ya. Dulu langsung tinggal di mana pas datang itu? Nah, jadi pas datang itu, jadi anak kan memang dari awal sudah bimbingan sama anak-anak PCI Persis gitu ya, pimpinan cabang istimewa Persis Mesir. Jadi pas kesini juga dialokasiin tempatnya itu sama mereka di dekat sekretariat PCI Persis Mesir begitu dulu itu. Sampai enggak atau enggak tetap di Gimana tuh? saat pindah gitu dari Oh iya, sempat pindah sampai 3 kali. Jadi selama ini udah setiap 1 tahun sekali anak pindah. Jadi pas tahun awal itu di rumah yang awal itu, kemudian setahun selanjutnya. Jadi di sini itu kalau mau apa namanya sewa rumah atau buat tempat tinggal mahasiswa itu, biasanya memang akadnya itu atau apa namanya, iya akadnya itu 1 tahun. Akad penyewaannya itu. Jadi apakah setelah 1 tahun, apakah kita mau lanjut ataukah pindah? Karena waktu itu pernah pindah juga ke tempat dekat kampus, di belakang kampus banget pernah juga. Soalnya kalau dari rumah sebelumnya dari sekretariat PCI ini itu ke kampus itu sekitar 1 jam hmm, gitu. Jadi lumayan pakai kendaraan lagi juga. Nah, tapi di dekat kampus juga ada mahasiswa Indo juga gitu, permukiman permukiman mahasiswa Indo. Nah, Ana pernah pindah ke sana juga. Tapi qadarullah tahun ini karena diamanahi di PCI Persis Mesir, akhirnya kembali lagi ke sini. Gitu. hmm. Jadi di sekre ya, di sekre PCI yang pindah itu sekrenya ya, berpindah-pindah itu sekrenya ya, gitu. Ini kemarin ada kunjungan dari PP Persis, mudah-mudahan bisa dibantu Iya, untuk yeah, benar-benar. ya, tempat yang ini ya, tempat Iya, yeah. Amin, amin. Insya Allah. eh, ini nih aktivitas apa saja nih selain kuliah. Kalau aktivitas di sini kan karena memang kebetulan diamanahi di organisasi juga, ya alhamdulillah aktif di organisasi juga, jadi pengurus di organisasi. Selain dari PCI Persis juga, sempat juga aktif di Senat, jadi organisasi fakultas di mahasiswa di sini. Pernah juga aktif tahun kemarin di PCI juga gitu ya, dan di beberapa kepanitiaan yang lain. Terkadang aktif juga gitu. Nah, tapi kalau untuk dari kajiannya mungkin beberapa kali atau ya kalau memang ada daurah yang memang lagi cocok, Ana ikut daftar juga gitu. Baik itu yang di Indonesia ataupun yang di sini misal. Di Indonesia kadang ikut juga yang online berupa online. Kalau yang di sini sama para masyayikh Mesir misal ikut juga begitu teh mungkin. Kalau memang di luar ujian biasanya. Kalau lagi libur-libur masa libur gini biasanya dimanfaatkan untuk itu untuk kegiatan-kegiatan itu. Sekarang ini pengalaman yang paling unik boleh Apa ya. ya pengalaman, pengalaman paling unik di sini ya itu mungkin lihat kondisi orang-orang Mesir mungkinnya kadang sangat-sangat unik gitu. Kondisi orang-orang Mesir itu di luar apa ya, di luar di luar ekspektasi kita bahwa manusia itu ternyata bisa loh kayak gitu gitu. Ada yang maksudnya kalau lagi apa namanya, lagi anehnya aneh banget tapi lagi baiknya luar biasa baik gitu. Kayak kalau di kendaraan misal kalau lagi pakai kendaraan kan luar biasa gitu, pakai motor pakai mobil dan sebagainya itu kadang gak habis pikir gitu kok bisa ya kayak gitu gitu. Kadang marah-marah di tengah jalan dan sebagainya ya. Cuman kadang kalau lihat
apa namanya, di sisi lainnya ya, kalau memang orang Mesir yang memang sudah benar-benar baik itu, Ana pribadi juga pernah ngalamin pengalaman juga dulu. Kan posisinya itu memang kalau nggak salah mau ada kajian. Nah terus nyempetin dulu buat murojaah di masjid Al Azharnya. Nah itu nggak ada apa, tiba-tiba orang nyamperin orang Mesir, bapak-bapak gitu. Nah terus habis itu langsung ditanya-tanya kan, antum tolib, antum pelajar, antum mahasiswa di sini, ya fakultas apa dan sebagainya, ditanya-tanya. Terus habis itu dikasih uang teh, tiba-tiba nggak ada apa, nggak ada angin gitu, nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba langsung dikasih uang gitu, dan memang nominalnya juga lumayan gitu. Kok kadang heran gitu sama Mesir tuh. Jadi, jadi memang ada beberapa pengalaman-pengalaman yang apa ya, kadang di luar ini gitu ya teh, di luar apa, akal sehat gitu. Di luar Nurul. Iya, di luar Nurul. Jadi pernah juga pengalaman juga pas pulang dari kajian, sempat pulang dari kajian. Jadi posisinya itu memang waktu itu pengen 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 mampir dulu ke rumah makan Indonesia gitu ya di sini itu, meskipun memang harganya agak mahal. Cuman waktu itu tuh malah malah kepincut pengen beli buku, waktu itu tuh pengen beli kitab di maktabah. Ya udah mikir, ya udahlah nggak apa-apa, di seadanya aja di rumah kan makannya gitu. Nah terus ternyata pas pulang ke rumah itu kan nggak jadi beli makan di luarnya, itu ternyata udah banyak makan makanan yang ngasih gitu. Jadi kadang ada hal-hal yang di Mesir itu memang tidak bisa dijangkau oleh apa ya, akal sehat kita gitu. Kayak Allah itu ngijabahnya itu kayak kontan gitu. Kalau kamu di jalan aku gitu ya, aku kasih semuanya. Kadang ada perasaan-perasaan sampai gitu, kayak tertegun gitu kita tuh gitu. Pertolongan Allah itu bisa alhamdulillah. Iya, Nah, begitu teh. Jadi banyak yang bilang kan langit Mesir itu tipis katanya. Maksudnya tipis itu jadi ketika kita belum sempat dengan berdoa tapi sudah terlintas di hati, suka ya ini gitu teh terjadi gitu. salah satu keistimewaan negeri para nabi. Iya. Nominalnya masih ingat nggak kemarin yang ngasih itu? Ya sekitar adalah Apa sih mata uangnya di sana? mata uangnya di sini ini pon, pon Pon. Mesir. Ya. Nah, sempat kemarin Teh Imas kemarin katanya dibagi uang sama dosennya. Memang Iya Masya teh, Allah. jadi memang di sini tuh kalau dosen atau syekh ya, kita nyebutnya syekh ke guru kita, itu memang kalau secara finansialnya udah sangat-sangat mapan teh. Jadi ketika dimintain untuk jadi pengisi misal sama orang Indonesia, di acaranya orang Indonesia, kita yang malah malah dikasih uang. Hmm, Karena beberapa kali gitu ngadain acara, ngundang syekhnya orang Mesirnya, kita yang malah dikasih uang nih buat acaranya katanya gitu, padahal kita udah nyiapin juga misal buat ininya, ya insentifnya pas. begitu, tapi kita yang malah dikasih uangnya begitu. Hmm, beda budayanya seperti seperti itu mungkin ya dan Iya, sudah terjamin ya mungkin hidup ya mungkin ya, alhamdulillah. banyak yang unik. Boleh disebutkan tiga tiga orang yang paling berjasa dalam hidup yang bisa yang yang bisa sampai bisa bertahan sampai sekarang sampai walaupun tidak pulang-pulang ya Bang Toyib berapa hampir empat ya empat tiga Iya, tiga tiga tahun tiga empat deh, baru tiga tiga. ya tiga Iya. dan alasannya tiga orang. Tiga orang, yang dua orang pertama tentu udah pasti itu mah orang tua. Eh, apanya, apa dan juga mama, karena memang mau gimana pun ya benar-benar tidak akan bisa tergantikan gitu, dari mulai nge-support semuanya betul-betul. Jadi yang dilihat, ya anak lihat gitu ya, dari apa dan mama itu apa ya, jadi meskipun apa namanya,
terlihat seperti tidak mungkin. Contohnya misal dalam aspek apa namanya, biaya begitu ya dan sebagainya. Kan dulu itu pas waktu-waktu masa-masa sudah keterima ke sini itu kan banyak pembayaran dan sebagainya. Nah, yang mungkin yang menjadi penyebab kenapa akhirnya Ana juga nggak nyerah itu karena memang itu, karena memang orang tua juga benar-benar tidak ada bahasa keluar bahasa terus lah ulah jantan gitu, udahlah gak jadi gitu, gak ada sama sekali gitu, yang akhirnya ngebuat ya udah gitu, gas gas aja gitu, ya udah lanjutin aja gitu. Nah itu mungkin yang paling berjasa dan memang tidak akan tergantikan. Kalau yang orang ketiga sebetulnya banyak gitu, banyak orang yang kemudian Harus satu dong. sangat-sangat berjasa. Siapa ya? Banyak orang jadi memang pada setara lah gitu. Gitu. Kalau misalnya mau dipilih satu aja, apa? Siapa ya kalau mau dipilih? Satu. Tapi ala kuliah sebetulnya emang apa ya, kayak orang-orang terdekat mungkin dari teman-teman juga dari keluarga besar ya, itu emang betul-betul nge-support juga teh, jadi susah teh untuk milih satu lagi gitu. Karena banyak. Ya, teman-teman yang boleh ya kalau mau langsung diketik saja. Nah, lanjut ya. Ada punya role model nggak sih? Role model atau idola? Misalnya Punya. siapa? Gitu. Jadi kalau kalau konteksnya role model pembelajaran atau role model apa namanya, role model ya pembelajaran lah atau jalan menuntut ilmu itu emang ini teh guru guru yaitu Alus Sadari sama Bugian. Jadi betul-betul Alus Sadari sama Bugian, beliau guru-guru Ana dari awal sanawiyah itu betul-betul apa ya, yang paling memotivasi lah gitu, yang paling menjadikan Ana role model tuh beliau gitu, beliau berdua. Soalnya di samping beliau luar biasa, jalan perjuangannya juga hampir sama gitu ke Al Azhar begitu. Kemudian kita di jamiah yang sama juga di Persis, dan memang bukan seorang dua orang yang nyebutin kalau kalau mau apa namanya jadiin role model Alus Haris begitu, karena beliau itu termasuk orang yang sangat-sangat apa ya, bisa menyeimbangkan dirinya begitu, sangat-sangat, maksudnya menyeimbangkan diri begini, karena memang tidak setiap orang yang kemudian keluar atau lulusan dari luar negeri itu bisa mengaktifasikan diri di organisasi gitu atau di jamiah. Nah, Ustaz Adli termasuk orang yang betul-betul luar biasa hebatnya gitu dalam hal itu. Dan itu apa ya, banyak orang yang nasihatin Ana juga, guru-guru Ana juga, lihat Ustaz Daris dan sebagainya, termasuk Bugian juga, itu betul-betul role model Ana. Setelah ke sana ya, luar biasa ya pasangan dan Alusad Haris gitu. Setelah Dede itu di sana pernah Pernah bertemu apa? Saat Pernah bertemu ketemu apa lagi teh? Apa? Ustadz Haris. Oh belum, karena Ustaz Daris sama Bugian kan belum pernah kesini lagi, belum pernah komunikasi lagi, begitu. Paling lewat chat, lewat chatting begitu, sekali dua kali. Nah, sekarang mungkin harapan ke depan apa? Harapannya tuh nggak muluk-muluk, sebetulnya pengen lulus dengan tepat waktu saja, dengan nilai yang memuaskan, mudah-mudahan, meskipun sangat tertatih-tatih untuk mendapatkan nilai bagus di sini tuh luar biasa. Jadi pengen nilai bagus di sini tuh sebagaimana
pengen lulus aja gitu, pengen lulus dari satu matkul aja itu usahanya udah kayak pengen nilai bagus gitu di sini tuh standarnya itu. Makanya lulus tepat waktu saja itu sudah betul-betul harapan Nana gitu. Jadi kalau tepat waktu berarti tahun depan mudah-mudahan bisa lulus begitu teh. Ya mungkin ada harapan untuk lanjut Ya, S2. kalau harapan untuk ya ada juga harapan untuk lanjut S2 ada, cuman masih lihat dulu kondisi nanti mungkin di tahun depan ketika kondisi lulus itu bagaimana. Apakah mungkin ada tuntutan dari orang tua untuk kembali gitu dan langsung apa namanya di Indonesia gitu ya, ataupun dari masyarakat dan sebagainya. Cuman kalau untuk harapan ada apa namanya harapan lanjut S2 ada insya Allah. Ada ya, ada harapan. Nah, pesan untuk adik-adik satu alma mater, boleh adik-adik yang ada keinginan untuk melanjutkan kuliah khususnya di Al-Azhar, apa? Ya, jadi mungkin kalau untuk pesan-pesan buat adik-adik semua mungkin yang nonton live ini ataupun mungkin apa namanya mendengarkan ini gitu ya. Jadi mungkin yang pertama jauhkan dari pikiran bahwa kuliah ke luar negeri itu mustahil. Jauhkan pikiran bahwa kuliah ke luar negeri itu hanya bisa dicapai oleh orang-orang tertentu gitu. Karena faktanya tidak seperti itu. Mau punya latar belakang sebagaimanapun, kalau memang kita punya keinginan, kalau memang kita punya apa namanya semangat, buktikan itu begitu. Jadi jangan sampai pikiran-pikiran mustahil itu mendahului usaha kita, jangan sampai gitu. Jadi jangan sampai kita mendahulukan pikiran-pikiran tidak mungkin untuk belajar ke sana, tidak mungkin untuk meraih itu jauhkan terlebih dahulu gitu ya. Baru selepas itu mungkin kita juga luruskan niat belajar kita ke sini itu untuk apa begitu. Karena niat itu sangat berpengaruh untuk proses proses bertahannya semangat kita. Jadi kalau semangat kita sudah tumbuh, nah untuk mempertahankan semangat itu biasanya niat yang berperan besar juga untuk tetap mempertahankan semangat itu gitu. Nah kemudian yaitu berdoa juga, jangan lupa meminta doa juga ke orang tua gitu ya, ke orang-orang terdekat, ke guru begitu. Nah namun akhirnya yang perlu disampaikan juga dan menjadi pesan penting juga, pada akhirnya yang menentukan kualitas diri kita, yang menentukan kualitas belajar kita, pada akhirnya tidak kembali ke kampus kita, pada akhirnya tidak kembali tidak kembali ke universitas yang kita sedang tuju itu atau universitas yang sedang kita jalani itu. Pada akhirnya kembali ke diri kita, kualitas belajar kita dan kualitas bagaimana kita meningkatkan diri kita itu kembalinya ke diri kita lagi begitu. Kalaupun mau sebagus apapun universitas yang kita yang kita jalani atau yang kita belajar di sana ataupun kampus yang kita belajar di sana, kalau kita tidak bisa mengaktifasi diri, kita tidak bisa memanfaatkan keunggulan-keunggulan diri kita, ya percuma begitu akhirnya. Jadi kalau kita mau kuliah ke luar negeri pun, kalau kitanya sendiri yang malas belajar, kalau kitanya sendiri yang pada akhirnya tidak bisa mengaktifasi diri, tidak bisa menggali potensi diri, itu sama aja gitu. Jadi ibaratkan di sini banyak banget majelis-majelis ilmu, ibaratkan di sini banyak sekali guru-guru yang luar biasa yang menjadi sumber mata air ilmu. Kalau kita tidak pernah berguru ke mereka, kalau kita tidak pernah beranjak untuk pergi ke pengajian mereka, sama aja kayak di Indonesia, kayak orang yang lagi di Indonesia kan mereka gak punya kesempatan itu. Nah kita sekarang di Mesir, tapi kita nggak ambil kesempatan itu sama aja gitu. Jadi akhirnya kualitas diri kita itu dan kualitas pembelajaran kita itu sebetulnya yang paling berpengaruh itu adalah diri kita sendiri gitu. Makanya sekarang bahasanya kalau orang nyindir itu banyak orang yang orang yang berada di atas nama kampus mereka. Jadi bukan kampus mereka tuh besar karena mereka, tapi mereka yang membangga-banggakan kampus mereka. Kan banyak orang yang bilang seperti itu dan sebagainya. Itu artinya meskipun memang tetap Ana bilang kayak gini itu bukan berarti Ana merendahkan kampus-kampus ataupun memang tidak memandang kampus itu penting juga. Itu tetap penting juga dan sangat-sangat penting.
Karena mungkin apa namanya yang sebagaimana yang tadi disebutkan, adanya kelebihan-kelebihan dari satu kampus yang tidak ada di kampus yang lainnya. Contohnya misal di Al-Azhar, itu banyak masyayikh-masyayikh, itu banyak sekali sumber-sumber mata ilmu, kitab-kitab, dan itu tidak ada di Indonesia gitu. Dan itu memang betul-betul sangat penting, makanya kita perlu ke sini, makanya kita perlu belajar ke sini, karena itu sangat-sangat penting, itu sebagai modal kita gitu. Meskipun nanti akhirnya harus diimbangi oleh kesadaran diri kita dan juga oleh aktivasi diri kita untuk mengambil semua itu. Mungkin begitu teh. Eh, Terakhir, kedua terakhir mungkin ya, dari eh, kuliah, pesan untuk anak muda yang untuk mencapai kesuksesan versi terbaiknya, kira-kira harus apa sih gitu pesannya? Aduh, bagaimana ya? Sebetulnya kalau ngobrolin pesan atau motivasi untuk anak muda agar sukses, rada lumayan susah bilangnya. Soalnya anak pribadi belum belum menyebut kalau diri anak sukses gitu teh. Tapi ala kulihal kita kan saling mengingatkan dan saling mengingatkan dalam kesabaran dan dalam kebenaran. Mungkin ini sebagai hak anak juga untuk apa namanya? Untuk sekedar berbagi atau sharing gitu. Kalau dari anak mungkin apa ya? Tidak ada yang mustahil sih teh. Jadi tidak ada yang mustahil ketika yang tadilah sebagaimana yang pesan kepada adik-adik kelas juga, jangan sampai pikiran-pikiran kita itu mendahului usaha kita. Jadi ada apa namanya? Ada hal-hal kemudian yang ingin kita capai, kemudian pikiran kita mendahului bahwa kita tidak mungkin mencapai itu. Nah, itu kadang langsung mematikan usaha kita gitu. Jadi langsung kita tuh tidak pengen usaha lagi begitu. Nah, mungkin untuk teman-teman juga, ikhwah-ikhwah sekalian juga, entah itu memang nanti jalur jalur orang kan tiap-tiap orang itu beda gitu ya. Yang sampai kita apa namanya terfokuskan apa namanya ingin mengejar sesuatu sampai melupakan banyak hal. Jadi tidak setiap orang itu ada di jalan yang sama. Mungkin di satu orang di umur yang sama itu sedang menempuh jalan apa, di umur yang sama orang lain telah juga sedang menempuh jalan apa gitu. Jadi tidak setiap orang itu sama gitu. Jangan sampai apa namanya perbedaan-perbedaan itu kemudian menyebabkan kita itu membuat kita merasa bahwa kita itu sangat-sangat tidak beruntung ataupun sangat tidak layak gitu untuk mendapatkan kesuksesan itu gitu. Karena kesuksesan itu tiap orang itu beda-beda gitu. Bahkan anak sendiri pun di mata orang mungkin sangat-sangat sukses gitu. Cuman bagi anak pribadi tetap belum cukup gitu dan memang banyak sekali kealfaan-kealfaan yang harus anak tutupin gitu. Dan itulah kehidupan gitu. Maksudnya kadang kehidupan itu terlihat lebih indah dari kejauhan. Padahal mah ketika didekati setiap orang juga punya masalah gitu. Setiap orang juga punya problem yang mesti dia selesaikan begitu. Artinya kita tetap harus jangan merasa kita tidak punya apa-apa, jangan merasa kita tidak punya privilege, jangan merasa kita karena kita tidak sebaik mereka, misal start bukan dari start yang sama, jangan sampai ada pikiran-pikiran semacam itu. Kalau memang kita mau berusaha, insya Allah yang kita inginkan itu juga sedikit demi sedikit akan terwujud begitu teh. Ya. Ya begitulah mungkin. Anda juga masih masih belajar untuk sampai ke sana gitu. Tapi kita hanya saling berbagi aja. Nah, sebenarnya pertanyaan ini tidak di luar tema kita. Tapi penasaran nih dengan Dede tentang hal ini. Kan Mesir itu dekatnya dengan Palestina. Ya, Ya, betul ya? betul. Yang Dede lihat dari orang-orang Mesir, gimana sih memandang konflik tersebut? Hmm. Dari Jadi kalau pribadi juga. jadi kalau dari seminim pengetahuan anak gitunya, karena memang sangat minim lah pengetahuan tentang konflik yang terjadi dan juga apa namanya bagaimana kemudian Mesir merespon itu sangat minim pengetahuan. Cuman sejauh yang diketahui itu kalau memang dari sisi negaranya itu Mesir itu sangat menjaga hubungan dengan apa namanya Israel itu teh. Jadi itu yang mungkin yang menyebabkan apa namanya
Itu mungkin yang menyebabkan akhirnya Mesir tidak, dari segi pemerintahannya itu tidak segencar itu, meskipun mereka paling dekat gitu. Jadi tidak menunjukkan atas nama pemerintahannya untuk kemudian membantu itu. Karena memang ada hubungan yang harus dijaga gitu. Kalau tidak salah memang pernah ngadain juga tentang gencatan senjata dan sebagainya. Jadi maksudnya ada hubungan baik lah yang dibangun oleh mereka, dan mungkin dari pemerintahnya sendiri tidak ingin untuk merusak itu. Nah, adapun untuk dari sisi warganya gitu, sisi individual orang-orang Mesirnya itu sendiri itu benar-benar tidak kalah dari orang Indonesia juga, kayak begitu. Jadi mereka betul-betul juga giat dalam menggencarkan apa namanya, menggencarkan kasus apa namanya, hal-hal ini gitu. Jadi dimulai dari muqatta'ah, di sini bahasanya itu boykot. Jadi mulai dari boykot itu mereka lakukan benar-benar gencar juga gitu. Sampai beberapa orang Indo juga, anak juga pernah kena tegur karena memang kita kan tidak tahu produk di sini semua nih. Nah, kadang ketika ngambil satu produk, orang tegur, ada muqatta'ah gitu. Ini diboykot gitu. Katanya jangan itu, ganti makanannya. Sampai segitunya. Bahkan beberapa saat juga pas lagi rame-ramenya beberapa bulan kemarin itu sampai beberapa tempat, sampai di Al Azharnya sendiri itu ngadain demo, demo besar-besaran mahasiswanya itu gitu. Karena ya itu sebagai bentuk dari apa, kepedulian begitu teh. Cuman kalau dari sisi negaranya tetap, meskipun kita berdekatan sekali, kalau misal kita dari Kairo, karena di Kairo itu kalau ke daerah Rafah itu memang agak jauh. Cuman kalau tidak terlalu jauh, mungkin sekitar 7 jam teh. Jadi sekitar 7 jam. Jadi orang-orang Indonesia biasanya ada tempat rilah namanya Gunung Sinai teh. Ada Gunung Sinai, Gunung Tursina ya. Nah, itu ke Rafah itu betul-betul dekat gitu. Betul-betul hanya sekitar sejam 2 jam begitu. Jadi emang perbatasan sekali dengan Mesir gitu. Nah, makanya apa namanya? Kenapa kemudian misal negara Mesirnya sendiri tidak menunjukkan itu, ya karena hal tadi itu ya, ada mungkin hubungan yang perlu dibangun. Ana juga wallahu alam kurang paham detailnya bagaimana. Cuman kalau dari sisi warganya itu betul-betul menunjukkan apa namanya, kepedulian yang tinggi tinggi juga gitu pada mereka. Gitu teh. Iya. Terima kasih jawaban-jawabannya. Nah, sendiri ya. Tadi ada apa ya, jawab cepat. Siap. Jawab cepat, jadi harus cepat langsung. Nah, Boleh teh. jadi harus memilih antara A dan B. Ya kan susah. Oh, Oke, siap, ya boleh. siap. Hmm, Apa namanya? kedengar nggak? Uh, Enggak. tapi suka ada nggak kedengernya, jadi nanti kalau minta diulang ya. Oh iya, boleh. Oke, masih terdengar. Oke, aman. Pertama, kopi atau teh? Kopi atau teh? Kopi, Kopi, oke. Nasi atau roti? nasi. Nasi. Tapi ya, nasi. Di sana memang apa sih? Makannya apa? Di sini tuh makannya sebetulnya kalau orang Mesirnya sendiri itu roti. Cuman Roti. kita sendiri kalau makan ya kita beli beli nasi aja begitu. Tapi ya, tersedia nasi. Tapi nggak susah gitu untuk nasi itu untuk dapat Nggak nasi nggak susah, susah. banyak banyak teh, udah banyak di sini, udah banyak juga padi di sini, jadi memang nasi juga banyak. Alhamdulillah. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, sunrise atau sunset? Waduh, sunset. Sunset. Oke, berarti ini ya. Kemudian introvert, extrovert. Introvert. Oke. Buku atau gadget? Buku atau apa teh? Buku atau gadget? Gadget. Ya. Karena di gadget Oke. itu bisa memuat buku-buku juga, maksud dan bisa lebih bermanfaat gitu. Kalau misalnya dipilih buku fisik, Oh, kalau buku fisik atau buku digital, buku fisik. Instagram atau TikTok? Ya, TikTok Instagram. nggak? Nggak Instagram. Punya punya TikTok? akunnya, cuman jarang banget dimainin. Jadi Sama-sama. Instagram. Ada yang nyapa. Assalamualaikum akhi katanya. Waalaikumsalam warahmatullah.
Selanjutnya ya, yang menyimak juga boleh bertanya ya, cepat seperti ini. Selanjutnya, puisi atau artikel. Gimana teh? Ulangi, Afwan. Puisi Kurang kedengeran. atau artikel. Puisi atau artikel. Nggak Visi. kedengeran. Gak, Puisi gak terlalu. Oh, atau puisi ya? artikel. Oh, artikel. Oke. Uh, puisi atau prosa? Prosa teh untuk sekarang. Karena itu yang dibutuhkan. Dilan, assalamualaikum katanya Dilan. Waalaikumsalam. Jadi kemarin bertanya-tanya siapa milihnya. Entahlah teh. Entahlah. Tiganya ya, ada lagi Anjika. Mau dijawab? Ada nggak nilainya? Nggak. Kalau nggak mau jawab itu Indonesia atau Mesir katanya. Mesir. Indonesia. Indonesia. Indonesia katanya ya. Jadi lebih cinta Indonesia ya. Meskipun tahun sudah diam di Mesir. Organisasi atau kuliah? Kuliah. Nah ini agak berat nih. Nikah muda atau nanti aja? Ya, nikah muda, nikah. Ada Waduh. target nggak? Sudah dewasa. Nikah apa ya? Nggak nikah muda juga teh. Nikah sudah mapan dan nggak ganti. Nggak ada pilihan gitu teh. Oke, satu nggak ada. Nanti aja mungkin ya, nanti aja. Selanjutnya, cantik atau pintar? Terakhir nih, Pintar. pintar. Dari boleh itu? Kenapa? Kenapa milih pintar? Kenapa Sebetulnya pintar? tetap sih cantik. Jadi mau gimana pun kalau nanyanya gini kita milihnya pintar kan. Soalnya kalau dari segi jangka panjang pintar lebih lebih betul-betul bisa apa ya? Ngasih kenyamanan gitu karena maksudnya apa-apa kan jadi gampang dan sebagainya. Beda dengan cantik. Cuman kalau pada realitanya tetap cantik sama pintar ataupun cantik itu sendiri tidak bisa dilepaskan deh, tetap beda sama udah jadi first impression kita gitu untuk menilai. Bisa. Nah, tuh ada pertanyaan lagi. Uhti Mesir atau Uhti Indo. Indo? Lo semakin kesini semakin rada aneh Uhti ya Mesir pertanyaan. itu tuh dari ini ya, dari teman-teman yang menyimak. Bukan. Boleh nih, jadi teringat ini nih, jadi teringat sebuah novelet gitu kalau nggak salah, yang Habibur Rahman ya, Ya. yang pudarnya Pesona Cleopatra. Oh. Ya. Kira-kira pandangan wanita Mesir apa? Sebetulnya wanita Mesir itu kalau dari segi kalau ngobrolnya cantik atau enggak, cantik mereka tuh luar biasa. Karena wanita-wanita Timur Tengah kan luar biasa kan, putih mancung dan sebagainya. Cuman banyak hal yang kemudian kalau memang mau sama mereka itu wah luar biasa pertimbangannya teh. Karena memang dari segi kultur itu berbeda banget. Kalau nikah itu syaratnya itu luar biasa susahnya. Udah harus punya 3 kunci, kunci rumah, kunci mobil, kunci kantor gitu. Wah, Istilah orang Mesir Masya Allah. itu. Jadi Berat. kalau mau nikahin mereka, makanya orang-orang Mesir itu kalau nikah
jarang yang nikah muda, nikahnya itu udah tua gitu, nggak tua juga, maksudnya nikahnya itu udah kepala tiga misal, karena memang apa namanya, syaratnya itu benar-benar Harus harus sudah preventif ya. punya, iya teh, tempat tinggal, kendaraan itu gitu. Jadi betul-betul susah gitu. Kemudian dari segi apa namanya, sifatnya juga teh beda banget sama orang Indonesia gitu. Jadi mungkin orang laki-laki Indonesia yang ngebayangin perempuan Indonesia dan memang sukanya sama karakter-karakter seperti itu juga akan cocok banget sama orang Mesir. Karena mereka keras-keras gitu. Hatta atau apa namanya, sampai orang atau perempuannya juga lu gitu teh kadang teriak-teriak gitu. Iya. Ini pertanyaannya kok jadi menjuru perempuan-perempuan terus. Sudah kok. Pertanyaan dari Alhamdulillah. Terima kasih ya. Walaupun setelah ujian langsung. Terima kasih. Amin, Mudah-mudahan. amin. Terima kasih juga. Tapi ada pertanyaan Oh iya. dari Marah ya kalau nggak salah. Marah kelas. Bagaimana cara Awi Wijdan mendapatkan link luar negeri? Mudah apa bagaimana? Oke, jawab langsung teh. Boleh langsung aja Ya, jadi pertanyaannya. ya terima kasih juga untuk pertanyaannya ya. Bagaimana cara mendapatkan link buat daftar ke luar negeri? Jadi kalau pas dulu anak itu memang anak termasuk orang yang bisa dibilang nggak punya link gitu dari awal. Kan ada orang-orang yang memang sudah ditunjukkan sama misal kakak kelasnya yang memang betul-betul apa, ngarahin dia, atau dari kakak kandungnya yang ngarahin dia. Anak tuh termasuk orang yang nggak punya link-link tersebut gitu. Artinya anak nyari sendiri gitu. Karena keinginan buat pengen ke luar negeri, jadi nyari sendiri di Google gitu. Kemudian tanya-tanya orang. Jadi bukan orang yang ngasih tahu anak, tapi anak yang nyari gitu. Anak yang nanya ke orang. Akhirnya dari sana mereka kasih gitu, yang punya itu. Misal anak coba cari kontak orang yang di Mesir, orang Persia yang di Mesir. Terus anak tanya gimana pendaftarannya. Atau misal anak tanya orang yang pernah ngikutin daftar dari kakak kelas di Mualimin, misalkan banyak juga kayak Anton, Teh Imas juga kan dari Mualimin, kan sekarang mah Mualimin 45 udah banyak yang kesini. Nah, anak tanya-tanya gimana daftarnya gitu. Jadi dari sana kemudian dapat link gitu. Dapat lebih tergambar gitu gimana cara daftar ke sini itu kayak gitu. Jadi memang harus jemput bola ya. Jadi Ya, harus jemput bola. usaha. Cuman Tapi kalau untuk alhamdulillah sekarang mah insya Allah lah, gak akan terlalu generasi susah juga. mungkin dua Ya. beberapa generasi kan yang Teh Imas ya Teh Imas, Teh Dewi dan kemudian ada ini kan Nadir ya sudah beberapa generasi mungkin nanti bisa membantu adik-adik ya mungkin Siap. untuk link Insya Allah. ini berarti mau naik ke kelas 3 berarti masih bisa ya masih bisa nanti mungkin tahun depan Iya. dari Mei atau harus harus lulus dulu atau gimana? Eh, harus selesai dulu ujian. Jadi kalau memang jadi gak perlu pakai ijazah, cuman kalau sudah bisa dimintai surat keterangan lulus itu udah cukup gitu. Tapi sepertinya sudah selesai ya kalau Iya. ada sudah ujian sudah selesai dari kelas 3 gitu ya. Dari setelah. Sudah cukup jawabannya. Marah masih ada Bahkan calon-calon. teman-teman yang mau nanya juga, teman-teman. Jadi kadang kita juga dari yang alumni yang di sini itu pengen juga sharing kita. Cuman emang sampai saat ini belum punya wadah yang betul-betul ini gitu ya, bisa kita buat jadi sharing gitu. Jadi mungkin untuk adik-adik memang itu sudah ada inilah ya channel memang sudah ada di sana. Bisa langsung tanya. Iya, Alhamdulillah ahlan DM katanya aja. sudah ya ya marah. Itu mungkin itu saja. Nah, kalau tidak ada pertanyaan lain ya, di, kita tutup
dengan tapi karena singkat mungkin ya. Masih siang ya di sana? Masih siang ya? Iya, Kalau di masih sih. siang minum es kelapa. Sampai jumpa. Terima kasih sekali lagi. Makasih Teh Ilmi Mudah-mudahan sudah mengundang. ada mudah-mudahan bisa berlanjut episode kedua. Amin. Dia juga bisa membantu misalnya di co-hostnya. Jadi kita tidak juga nanti jadi banyak list. Ada Bani kemarin bisa terus ada Teh Imas, ada banyak lah berepisode-episode mungkin ya. Ya mudah-mudahan Ya, lah bisa terus berlanjut Teh. Sangat bermanfaat soalnya. insya Allah ya. Juga terima kasih yang sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Istirahat wabarakatuh. Syukron Teh Ilmi dan teman-teman. ya. Nanti save ya. Nanti disimpan di